was a peace kingdom in the south of Lombok Island, which had a wise king named King Tonjepton. The king had a beautiful daughter named Princess Sarah. The god rewarded the princess with a kind of heart and a beautiful face and soul. As time went by, the news of the princess' beauty spread throughout the kingdoms and all over the countries. Her beauty couldn't be described by words. Many young men, nobles, crown princes passionate to her. They had a wish and desire to marry her. Getting so many proposals made the princess confused and worried to choose. She was afraid to choose because she knew that her single decision could lead to war and bloodshed. How did the story of Princess Sarah Ulang get epitome of Putri Mandalika, or worried princess? Ladies and gentlemen, let's watch the ballet and drama show together. The Legend of Princess Mandalika. Have a good time watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa tetap melestarikan budaya dan berbagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah kita, khususnya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan melalui kesempatan ini kami dari Sanggar Rimba Ekspresi Seni Nusantara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Bali bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang telah mengikut sertakan kami dalam acara atau kegiatan Jumat Menari. Nama saya Syahirul Alim SPD. Pendidikan terakhir saya S1 Bahasa Inggris. Saya kuliah di FKIP Universitas Mataram. Saya masuk ke dunia seni sejak saya SMP. Saya mengikuti banyak sanggar-sanggar seni. Kemudian saya lanjutkan ketika saya SMA. Di sana ada teater TV SMA Negeri 1 Praia Tengah. Dan pada waktu itu alhamdulillah setiap ada event-event atau lomba kesenian saya alhamdulillah selalu mendapat juara. Dan yang terakhir dulu saya mendapat juara sebagai aktor terbaik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ketika saya kuliah, saya masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unram, jurusan Bahasa dan Seni, program studi Bahasa Inggris. Di Unram, saya mengembangkan kembali bakat, minat, potensi seni yang saya miliki. Saya masuk di salah satu unit kegiatan mahasiswa
yaitu UKMF Teater Putih. Dan di sana saya banyak menimba ilmu dan berproses atau berproduksi teater. Kemudian juga berikutnya saya semakin menambah keilmuan, ya, menuntut ilmu itu di Teater Kamar Indonesia, ya. Jadi Teater Kamar Indonesia, di sana saya banyak berproses dan berkenalan dengan bergaul dengan teman-teman seniman yang ada di Mataram, khususnya yang banyak dulu sering mangkal di Taman Budaya. Dan selama ini alhamdulillah sudah sangat banyak untuk ukuran seniman yang ada di Lombok, proses-proses produksi yang mudah saya jalani, ya, lewati itu puluhan, ya, mungkin hampir 60-an proses produksi yang untuk produksi besar. Di antaranya dulu ya ada Rambut Palsu, ada Anarkis Mati Kebetulan, ada Caligula, ada kemudian ada Sandiwara Merah Jambu, macam-macam. Dan alhamdulillah proses produksi yang pernah saya lewati itu memberikan dampak tersendiri, manfaat tersendiri bagi saya, sehingga saya benar-benar bisa memahami betul dunia pertunjukan, baik itu dari teknik pemanggungan dan lain-lain. Nah, kemudian saya hijrah kembali ke kampung halaman, yaitu di Lombok Tengah. Saya asli Lombok Tengah, di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sini kemudian saya mendirikan sebuah sanggar, sanggar namanya Sanggar Rimba Ekspresi Seni Nusantara, sanggar yang biasa disingkat Resta. Jadi Sanggar Resta ini memang saya rintis ini dari tahun 2000-an, sekitar dari tahun 2007, ya. Tetapi resminya untuk mendapatkan saya daftarkan mendapatkan akta notaris itu pada tahun 2017. Nah, pada awalnya ini saya merintis dari kelompok kecil untuk menampung kreativitas dari anak didik saya, karena kebetulan saya juga menjadi guru seni budaya di SMA Negeri 1 Praia Tengah. Jadi saya tampung kreativitas mereka yang biasanya mungkin tidak cukup itu diberikan dengan waktu yang singkat itu di sekolah, seperti seni rupa, seni tari, seni seni kriya dan lain-lain. Nah, saya juga kemudian menampung khususnya di seni musik, itu seni musik tradisional, yaitu seni musik gendang belik, ya. Jadi saya mendirikan sebuah kelompok musik tradisional yaitu gendang belik. Ini dulu awalnya sih dari dari ya mencoba-coba saja, ya, coba-coba, karena saya lihat minat dari generasi muda pada waktu itu sangat-sangat minim sekali, karena budaya barat, budaya pop ini sangat-sangat mulai mempengaruhi dari generasi muda kita. Mereka banyak lebih mengidolakan musik-musik barat, musik-musik yang bukan asli milik kita, dan sedikit demi sedikit musik-musik atau seni-seni yang ada yang ada di daerah kita ini mulai tergeser. Nah, itu sebabnya saya beranikan diri untuk mendirikan sebuah kelompok seni tradisional, yaitu gendang belik. Kemudian dan alhamdulillah sekarang ini cukup sukses, cukup besar, dan sudah bisa tampil baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan udah sering ke luar daerah. Jadi di Sanggar Rimba Ekspresi Seni Nusantara ini memiliki banyak divisi-divisi, banyak seksinya. Jadi ini tergantung dari kemauan
atau minat bakat dari anggota sanggar itu sendiri, karena kita tidak bisa memaksakan hanya misalnya mereka itu mau ke hanya ke tari atau seni rupa. Ada juga mungkin mereka yang suka jadi seni musik, ya, seni kriya. Jadi kami menampung itu. Jadi di sini bahkan sinematografi juga kami punya. Nanti bisa dicek, kami ada di link YouTube, ada di YouTube-nya namanya Rimba TV. Ya, Rimba TV. Di sana hasil-hasil karya dari anggota-anggota di sanggar kami yang di seni musik, misalnya di gendang bele itu ada di sana, kemudian yang di pepawasan ada, kemudian yang menari ada, yang pertunjukan juga banyak. Kemudian anggota dari sanggar Rimba Ekspresi Seni Nusantara ini dari berbagai macam latar belakang. Jadi mereka itu ada yang jadi mahasiswa, jadi siswa, kemudian ada juga yang jadi perawat, ada yang jadi pelayan minimarket, ada yang jadi guru, macam-macam. Dan itu keberagaman yang kami miliki itu menjadi kekuatan, dan ini sangat indah, ya, sangat indah. Dan walaupun memang kita akui semenjak pandemi ini melanda, aktivitas sanggar kami ini sangat-sangat minim, ya, karena kita dulu sangat dilarang untuk mengadakan kerumunan. Tapi tentunya mudah-mudahan kedepannya pandemi ini segera berakhir dan kami bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Karena terus terang juga bahwa pandemi ini sangat berpengaruh, terutama untuk proses latihan dan juga show kami lah gitu ya, pertunjukan kami di luar. Karena misalnya seperti di gendang bele, biasanya pada waktu normal itu minimal 3 kali dalam seminggu itu pasti kami keluar. Kalau Sabtu Minggu itu wajib, sehingga orang itu kalau mau menyewa, ya, nanggep istilahnya, itu mereka itu harus dari jauh hari, 2-3 minggu sebelumnya mereka itu harus sudah membooking itu supaya mereka bisa dapat, ya. Untuk jumlah anggota sanggar sampai dengan Januari ini, per Januari 2022 ini, itu sekitar 123 orang. Jadi, tapi lebih banyak didominasi oleh pria, ya. Untuk wanita itu ada sekitar 30-an, ya, 30-an orang. Nah, aktivitas kami di masa-masa sekarang ini lebih banyak kami berkreativitas di rumah, ya, berkreativitas. Nah, untuk pertemuan-pertemuan ini tetap kita adakan. Untuk latihan-latihan rutin itu setiap hari Jumat dan Sabtu, ya. Nah, tetapi ketika pandemi ini kami biasanya sekali atau 2 kali seminggu, ini kami biasanya kurangi hanya 1 atau 2 kali dalam 2 atau 3 minggu. Nah, ini hanya untuk mengingatkan emosi saja. Tapi alhamdulillah sanggar kami akhir-akhir ini, karena pandemi juga kita lihat trennya udah mulai menurun, banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh instansi-instansi tertentu, khususnya di Dinas Pariwisata, dalam event-event tertentu, misalnya seperti menyambut tamu dan lain-lain. Dan khususnya pada event terakhir yang kemarin, yaitu pada event Bau Nyale, ya, itu Sanggar Rimba Ekspresi Nusantara alhamdulillah dipercaya untuk ikut mensukseskan, ya, untuk memproduksi pertunjukan seni drama dan tari, yaitu sendera tari Putri Mandalika. Pertunjukan sendera tari Putri Mandalika saya beri judul The Legend of Princess Mandalika. Nah, sengaja saya menggunakan bahasa Inggris karena, ya, kita tahu Lombok Tengah itu sekarang benar-benar menjadi pusat perhatian dunia, dan supaya juga lebih populer gitu. Nah, jadi legenda Putri Mandalika. Nah, di pertunjukan ini, di sendera tari ini lebih menekankan
drama dan tari tentunya, terutama tari. Tari ini menjadi perhatian atau fokus khusus dan penggarapan khusus karena ceritanya, semua cerita ya lakon yang ada di dalam pertunjukan itu ditarikan. Nah, ini memang tantangan tersendiri khususnya bagi para pemain, tapi alhamdulillah semuanya tidak terlalu sulit karena kami memiliki aktor-aktor atau aktris yang cukup profesional, terutama para penarinya, mereka cukup profesional dan alhamdulillah selama proses latihan itu tidak terjadi banyak kendala. Walaupun memang kami akui proses produksi untuk The Legend of Princess Mandalika ini tidak lebih dari 2 minggu. Jadi yang seharusnya dalam sebuah proses produksi sebuah pertunjukan itu minimal 3 bulan. Ya 3 bulan baru bisa menghasilkan sebuah karya yang memang bagus, layak untuk ditonton. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama semua belah pihak, kami bisa berproses hanya dalam 2 minggu dan ini bisa mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Dalam produksi The Legend of Princess Mandalika ini, karena kemarin waktu yang mepet, saya langsung membackup semuanya, baik itu dari penulis skenarionya, kemudian sampai dengan sutradaranya, penyutradaraannya. Pada penggarapan kali ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pertunjukan sentera tari yang di tahun-tahun sebelumnya. Ya tentunya karena legenda Putri Mandalika itu kan memiliki alur atau cerita yang sama. Hanya pada garapan saya kali ini saya lebih menekankan bagaimana proses dari kegalauan Putri Mandalika itu ketika dia mendapatkan banyak pinangan, baik itu dari para bangsawan, dari para ksatria, para pemuda yang ingin datang meminangnya. Nah, kegelisahan sang putri itu yang saya ingin memunculkan di sana. Sehingga bagaimana pada akhirnya nanti endingnya itu muncullah dia sebutan atau julukan Putri Mandalika itu. Yang ini mungkin tidak semua orang begitu aware atau perhatian sadar dengan hal tersebut. Jadi julukan Putri Mandalika atau putrinya Le orang sering bilang ya, jadi Putri Mandalika itu jarang orang yang tahu nama dari asli dari sang Putri Mandalika. Nama asli dari Putri Mandalika yaitu Putri Sarahwulan. Nah, nama Putri Mandalika itu diberikan ketika sang putri mengalami proses kegelisahan, kebimbangan. Mandalika, Manda itu bimbang, Lika Manda itu bimbang, Lika itu adalah perbuatan. Jadi Mandalika itu putri bimbang. Nah, jadi putri bimbang ya. Jadi Putri Mandalika, putri bimbang. Nah, itulah yang saya ingin tonjolkan pada pertunjukan itu ya. Jadi proses ada di babak 3 kalau nggak salah di sana, bagaimana proses pencarian sang putri, kemudian bagaimana dia memohon kepada sang pencipta untuk diberikan petunjuk, bagaimana kekalutan, kegelisahan, kebimbangan untuk memilih, bagaimana kegelisahan sang putri, ketakutannya untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pertumpahan darah, peperangan yang akan menimpa rakyatnya. Tentunya di sini poin yang sangat penting sekali yang ingin kita sampaikan, dan juga pesan moralnya yang juga sangat kuat di sini, bagaimana seseorang penguasa, bagaimana seorang putri dia itu tidak egois ya, bagaimana dia ingin semua keadaan baik-baik saja, kedamaian tetap terjaga ya. Nah, dan kita lihat di sini
poin penting yang ingin disampaikan di sini, khususnya di babak 3, bagaimana di sana menceritakan kegelisahan sang putri, kemudian pencarian sang putri untuk meminta petunjuk kepada sang pencipta untuk diberikan jalan keluar. Dia menunjukkan betul-betul bagaimana dia sebagai seorang putri tidak mengedepankan keegoisannya. Dia itu benar-benar memikirkan rakyatnya, kemaslahatan masyarakat rakyatnya, ya. Jadi karena kalau dia salah pilih, tentunya nanti akan terjadi peperangan, pertumpahan darah, ya. Nah, jadi Mandalika ini lebih memilih mengorbankan dirinya, ya, mengorbankan dirinya daripada dia mementingkan egonya, ya. Jadi ini poin penting, pesan moral yang sangat-sangat kuat yang bisa terselip melalui pertunjukan ini. Untuk hasil garapan dari The Legend of Princess Mandalika ini memang masih jauh dari kata sempurna, tentunya, ya. Namun terlepas dari itu, sebagai masyarakat pertunjukan yang baik, kita tentunya wajib memberikan apresiasi terhadap setiap hasil karya anak bangsa, khususnya putra-putri daerah Lombok Tengah yang telah berkarya. Dan kalau kita bandingkan dengan hasil hasil materi dan lain-lain yang didapat dari itu, tentunya jauh. Yang lebih dari yang mereka lakukan semuanya benar-benar bagaimana ingin melestarikan budaya ataupun kearifan-kearifan lokal yang ada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, harapan kami tentunya ke depannya kepada masyarakat, yang pertama kepada masyarakat, apresiasi untuk bagaimana masyarakat meningkatkan tetap apresiasinya untuk tetap menonton dengan baik, ya, coba mencerna setiap pesan-pesan yang ingin disampaikan dari setiap pertunjukan, khususnya pertunjukan Putri Mandalika, karena setiap tahun kan beda-beda. Nah, ketika kami menghadirkan sesuatu yang beda juga, ini harapan kami tidak menjadi sebuah kejemuan, ya, mungkin sesuatu yang sama-sama di setiap tahun. Ya, begitulah sekilas tentang Sanggar Rimba Ekspresi Nusantara. Mudah-mudahan bisa memberikan mungkin informasi tambahan bagi Anda semua, terutama para pecinta seni dan pegiat budaya. Kami di sini memiliki moto terbuka dan bersama-sama. Jadi kepada siapapun yang mau bergabung atau datang berkunjung, berdiskusi, berdialog, berproduksi, kami selalu terbuka 24 jam. Siapapun, mau pejabat, mau orang biasa, mau guru, siswa, petani dan lain sebagainya, ya. Kemudian ya, terakhir sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua belah pihak, kepada BPNB Bali, kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Mudah-mudahan kedepannya kami sanggar-sanggar yang ada di kampung ini bisa tetap dibina, kemudian dikawal, difasilitasi dalam berbagai bentuk event atau kegiatan yang ada di Lombok Tengah. Dan karena kami tentunya memiliki juga tanggung jawab moral sebagai seniman untuk ikut mensukseskan berbagai event atau kegiatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a story a long time ago. A time of might and legend was begun. There was a peace kingdom in the south of Lombok Island, which had a wise king named King Tonjokpon. The king had a beautiful daughter named Princess Sarah.
God rewarded the princess with a kind of heart and a beautiful face and soul. As time went by, the news of the princess' beauty spread throughout the kingdoms and all over the countries. Her beauty couldn't be described by words. Many young men, nobles, crown princes passionate to her. They had a wish and desire to marry her. Getting so many proposals made the princess confused and worried to choose. She was afraid to choose because she knew that her single decision could lead to war and bloodshed. How did the story of Princess Sarahulan get epitome? Putri Mandalika, our worried princess. Ladies and gentlemen, let's watch the ballet and drama show together. The Legend of Princess Mandalika. Have a good time watching. Berita tentang kecantikan Putri Sarahulan menggema hingga seluruh penjuru negeri, membuat banyak para pemuda, bangsawan, pangeran serta para ksatria berduyun-duyun datang hendak mempersunting sang putri. Nampak di kejauhan beberapa rombongan para pangeran beserta pengiring dan prajurit masing-masing mulai memasuki kerajaan Tonjeng Beru. 3 di antara rombongan tersebut adalah Pangeran Maliawang dari kerajaan Lipur. Dengan langkah berani dan pasti, merasa sangat yakin akan mampu menaklukkan hati sang Putri Sarahulan. Au, lihatlah, Pangeran Maliawang begitu tampan dan rupawan. Aku benar-benar jatuh cinta. Pangeran Arya Johor dari kerajaan Johor
dengan tubuh tegap nan perkasa dan diiringi bala tentara penuh, merasa pantang baginya kembali tanpa membawa hasil setelah melewati perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Pangeran Arya Johor, oh begitu gagah dan perkasa. Pangeran Arya Rembitan pun tak mau kalah. Merasa memiliki segalanya, dia datang dengan membawa tumpukan berbagai macam perhiasan dan barang berharga, hanya dengan satu tujuan, yaitu memikat hati dan mempersunting sang putri Sarahulan. Pangeran Arya Rembitan, impian semua gadis, tampan dan kaya raya. Sungguh beruntung yang menjadi istrinya. Semakin hari, semakin banyak saja para pemuda, bangsawan, pangeran dan kesatria yang akan datang mempersunting anakku, Dende Sarahulan. Apakah itu benar, wahai Mahapati? Ampun beribu ampun, Gusti Prabu. Kabar itu memang benar adanya. Laporan terakhir dari Telik Sandi mengatakan bahwa saat ini nampak beberapa rombongan putra mahkota dari berbagai kerajaan sedang bergegas menuju ke kerajaan kita. Jikalau itu memang benar adanya, maka kita harus segera membicarakan ini dengan anak kita, wahai Kakang Prabu. Izinkan aku membawa Putri Sarahulan ke hadapanmu saat ini juga.
Baiklah permaisuriku, pergilah. Akhirnya engkau datang juga, anakku Denda Serahulan. Ampun, Rama Prabu. Ada apakah gerangan Rama Prabu memanggilku ke hadapanmu? Wahai putriku Denda Serahulan, akhir-akhir ini semakin hari semakin banyak saja para pemuda, putra mahkota dan kesatria yang berdatangan hendak mempersuntingmu. Bagaimanakah pendapatmu dengan hal itu, wahai anakku? Ampun, Rama Prabu. Nanda sangat menyadari hal tersebut. Harapan Nanda hanyalah semoga keamanan, kedamaian, kemakmuran, serta kesejahteraan yang sudah rakyat di kerajaan kita rasakan tidak terganggu oleh keadaan apapun. Itulah sebabnya Rama Prabu memanggilmu kemari, wahai anakku. Karena beliau ingin mendengarkan pendapatmu tentang hal tersebut. Jangan sampai kita gegabah dalam menyikapi keadaan ini, karena akan sangat bisa menimbulkan perselisihan. Prajurit,
Lancang sekali kamu masuk ke sini. Ampun beribu ampun wahai Paduka yang mulia dan Mahapati. Hamba lancang datang kemari karena membawa berita yang sangat penting. Apa itu wahai prajurit? Ampun Paduka yang mulia. Hamba ingin melaporkan bahwa rombongan para putra mahkota telah memasuki kerajaan dan sekarang telah memaksa masuk menerobos ke istana demi bisa menemui Paduka dan Denda Sarahwulan. Hah, lancang sekali mereka. Titahkan hamba Gusti Prabu untuk menghalang mereka. Tenang Mahapati. Mereka adalah tamu di kerajaan kita. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Segera persiapkan prosesi penyambutan dan persilahkan para putra mahkota itu masuk ke dalam istana. Jangan lupa berikan jamuan terbaik kepada para rombongan dan prajurit mereka. Titah Paduka hamba akan segera laksanakan. Akulah penguasa Kedatuan Tonjong Beru. Dan di sebelahku adalah Dinda Dewi Seranting permaisuriku. Di sebelahnya lagi adalah putriku Denda Sarahwulan. Atas nama seluruh rakyat Kedatuan Tonjong Beru, menghaturkan sugeng rauh di istana kedatuanku. Kami merasa tersanjung dan terhormat atas kerauhan nanda-nanda pangeran. Pastinya kerauhan nanda-nanda pangeran mengandung maksud dan tujuan.
Silahkan nanda-nanda pangeran paparkan. Ampun Baginda Raja yang mulia, perkenalkan hamba Pangeran Maliawang, putra mahkota Kerajaan Lipur. Hamba datang menghadap karena satu tujuan, yaitu melamar Putri Paduka. Hamba berjanji akan membahagiakannya sampai maut menjemput. Dengan kebesaran kerajaan yang hamba miliki, hamba yakin akan menjadi suami terbaik daripada semua putra mahkota yang ada di sini. Ampun Baginda Raja yang mulia, hamba telah datang dengan segenap rombongan dan prajurit dengan membawa berbagai barang berharga sebagai lamaran. Apapun yang Baginda dan Putri inginkan akan hamba berikan, asalkan engkau mengizinkan hamba menjadikan Putri Sarahwulan sebagai permaisuri hamba. Ampun Gusti Prabu, hamba ini datang dari negeri jauh di seberang lautan, yakni negeri Melaka. Setimba hamba kak mari, hamba pandang wajah Putri Paduka. Hati hamba terkejut, napas terasa nak copot, kerana wajah Putri Paduka sangatlah elok, sangatlah cantik. Itulah sebabnya tak ada kata lain nak hamba ucap selain terimalah lamaran hamba. Sebab kalau nak, saya Putri negeri Melaka dan seluruh pasukan akan memporak-porandakan negeri ini sampailah rata dengan tanah. Cukup! Hei, Pangeran, tindak lampahmu serta ucapanmu lancang dan sangat kelewat batas. Mengaku putra mahkota, tapi sama sekali tidak punya etika dan sopan santun. Pangeran, ini negeriku dan aku ini Mahapati. Kalau ada siapapun yang berani merongrong kewibawaan kedatuan Tonjang Baru, maka aku siap membela dan menghadapinya sampai tetes darah terakhir, termasuk kamu, Pangeran sombong. Tunggu, tenangkan dirimu Mahapati. Dengarkan titahku. Wahai nanda-nanda pangeran, marilah kita bersikap tenang agar di antara kita tidak saling menyalahkan dalam perkara ini. Dan ketahuilah, walau aku adalah ayahnya, akan tetapi yang berhak menjawab bukan aku, bukan siapa-siapa, melainkan putriku sendiri, Dende Sarahwulan. Wahai putriku Sarahwulan, kau sudah dewasa anakku. Keputusan kuserahkan padamu putriku. Jawablah, apapun keputusanmu, Ramanda juga biungmu akan selalu mendukungmu putriku. Wahai kakang pangeran semuanya, Dinda berharap kakang pangeran bisa bersabar sejenak. Berikan Dinda berpikir dan membahasnya dengan semua sanak saudaraku. Dan untuk sementara ini, tunggulah aku nanti di pesisir pantai Seger. Dan pada saatnya nanti, 3 hari dari sekarang,
Nanda akan datang membawa jawaban pasti untuk kakang-kakang semuanya. Nanda Pangeran, jawaban sementara dari putriku sudah jelas kalian dengarkan. Dan untuk menunggu kepastian selanjutnya, kupersilahkan Nanda-Nanda Pangeran menuju balai penginapan. Antarkan dia, Mapati. Titah Gusti hamba laksanakan. Ramanda Prabu, Biung. Oh anakku, apakah yang Nanda hendak akan katakan? Oh, putriku. Ramanda tidak ingin melihat Nanda memendam rasa yang membuat kesehatan Nanda terganggu. Tenangkan pikiranmu, putriku. Di sini Nanda tidak sendiri. Ada Rama dan Biung yang akan selalu mendukungmu walau apapun jawaban dan keputusanmu nanti, putriku. Ramanda, Biung. Nanda bingung untuk memberi keputusan. Kalau Nanda terima salah satu di antaranya, tentu ada yang kecewa. Akibatnya, negeri kita pasti akan dilanda peperangan. Pertumpahan darah pun tidak bisa dielakkan. Rakyat tak berdosa akan jadi korbannya. Untuk itu, Nanda mohon izin untuk Nanda menenangkan diri, sekaligus memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Semoga Nanda diberikan petunjuk dan jalan keluar di ruang penyepian. Baiklah, putriku. Ramanda mengizinkanmu. Berangkatlah. Restu Biung bersamamu, putriku.
Saraulan lui lintang waswas kayuniran putri Kang Jatine larasakan hati Sapa Kang dadi puspa Pangeran Oh, Sang Penguasa Jagat, dengarkanlah, kabulkanlah permohonan hamba. Ciptakanlah dan tanamkanlah dalam hati Denda Sarahwulan agar menerima lamaran hamba dan memilih hamba sebagai suaminya. Karena hanya hambalah putra mahkota yang paling pantas menjadi suaminya. Oh, Sang Penguasa Jagat, kabulkanlah permohonan hamba. Di sana, dari awal bertemu aku selalu menghormatimu sebagai sesama putra mahkota. Akan tetapi, sudah terlalu banyak sifat adigang-adikung yang kau pamerkan di depanku. Sesama putra mahkota, mari kita selesaikan secara kesatria. Termasuk kamu, Pangeran Arya Johor. Denda Sarahwulan itu milikku. Awak berdua bukan tandingan saya. Saya tak nak habiskan masa dan tenaga saya untuk layan awak berdua. Kalau awak nak lawan dia, maka lawanlah. Dan siapa nanti yang lebih tangguh, dia berhak lawan saya.
Singgi Katri pangeran meperang tanah hanegat suami nganggo dikcaya lan manreguna lintang kahulepan siang lan dalu ring paseban perang. Angsakan kahyuner mering Gusti Putri Sarawulan nanging Katri pangeran punika tan suga kundur saking paseban perang. Samyu gagah berkasa aku kesutampu tanding bila mangkana muasta pangeran Maliawang, pangeran Arya Rembitan lan pangeran Arya Johor. Ring serjroning kahyunira Samyu pangeran kaperang tanding mangga ulih kana ring sawiji. Berhentilah bertarung. Aku datang menepati janjiku. Gusti Putri Sarawulan luwe Kang jatine larasakan lintang Gusti lintang
Kang Jatine putri kang antusi praptene Dukang guti manjeng sirah dukalane Aku cinta kedamaian. Aku cinta negeriku. Aku cinta rakyatku. Aku cinta biung ramaku. Aku cinta kakang-kakang semuanya. Apabila Dinda memilih satu di antara kalian, tentu pastinya akan ada yang kecewa. Sementara aku tidak ingin ada kekecewaan di antara kalian. Aku tidak ingin ada perselisihan dan perpecahan di antara kita. Untuk itu, sebagai jawaban sekaligus keputusanku, semua lamaran kakang-kakang pangeran Dinda terima. Namun biarkanlah Dinda membawanya pergi jauh ke alam nirwana. Dinda berharap cintailah daku, kenanglah aku, temuilah aku dengan hati yang penuh kasih sayang di pantai Seger ini. Setiap tanggal 20 bulan 10 setelah purnama berlalu, niscaya aku kembali datang diiringi hujan gerimis, gemuruh berbaur suara
suara ombak disertai cahaya kilat. Di saat tiba fajar menyingsing, aku datang dalam satu wujud makhluk laut. Tangkaplah, nikmatilah, taburkan di sekitarmu sawah ladangmu, agar aku hadir sebagai berkah dalam kehidupan dan tercipta menjadi kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan untuk kalian semua. Selamat tinggal.